Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Yesi Melani Kartiwi MPD selaku dosen mata kuliah Inovasi Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Perkenalkan, nama saya Sinta Rahayu Meliana dengan NIM 20210154, kelas B1 non reguler 2020. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teks drama. Drama merupakan kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu draomai, yang memiliki arti yaitu berlaku, berbuat, bertindak, ataupun bereaksi. Drama juga bisa diartikan sebagai kisah atau cerita yang mengisahkan kehidupan dari tokoh melalui tingkah laku dan dialog yang disajikan. Sedangkan pengertian dari teks drama yaitu salah satu karya sastra dalam bentuk teks cerita yang dilengkapi dengan dialog di dalamnya, untuk disajikan dalam bentuk gerak. Pementasan drama bisa ditampilkan di atas panggung ataupun tidak. Umumnya, sebuah teks yang berisikan mengenai cerita dalam drama yang akan ditampilkan berisikan mengenai alur cerita dan juga berbagai elemen yang bisa membantu untuk menghidupkan drama dalam pertunjukan. Nah, di sini ada ciri-ciri yang terdapat di dalam sebuah teks untuk pertunjukan drama. Yang pertama yaitu bentuk cerita di dalamnya dibuat dalam bentuk dialog, baik untuk diucapkan oleh masing-masing tokoh ataupun oleh seorang narator. Yang kedua, di dalamnya terdapat banyak sebuah aksi dan juga konflik. Yang ketiga, mempunyai sebuah instruksi khusus yang harus dilaksanakan oleh seorang aktor pada saat memainkan peran di dalamnya. Instruksi tersebut biasanya akan ditulis di dalam tanda kurung. Yang keempat, sebuah teks dalam drama harus dimainkan atau diperankan oleh manusia dengan cara lisan dan didukung oleh ekspresi wajah yang meyakinkan sesuai dengan suasana dalam cerita, serta penggunaan gerakan tubuh. Yang kelima, teks untuk pertunjukan drama terletak di sebelah atas ataupun samping kiri dari dialog. Yang keenam, biasanya akan dipentaskan atau ditampilkan dengan kisaran durasi yaitu kurang dari 3 jam. Yang ketujuh, agar suasana semakin mendukung biasanya juga dilengkapi dengan musik dan juga pencahayaan yang baik agar pertunjukan semakin menarik. Yang terakhir yaitu membutuhkan latihan khusus sebelum melakukan pementasan. Di sini selanjutnya yaitu adalah unsur-unsur yang terdapat pada teks drama. Yang pertama yaitu adalah tema. Tema merupakan gagasan atau ide utama yang bisa menjalin keseluruhan dari struktur pada isi drama. Jadi tema menjadi bagian penting dalam proses pembuatan jalan cerita yang akan ditampilkan. Contoh dari tema yang bisa digunakan yaitu adalah nasionalisme, kemanusiaan, persahabatan, kasih sayang, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu adalah tokoh. Tokoh dalam sebuah drama memiliki peran yang sangat penting karena bisa menjadi gambaran dari cerita di dalamnya melalui watak dan karakter yang diperankan. Jadi drama sangat bergantung terhadap tokoh karena tokohlah yang memerankan karakter dalam cerita yang terdapat dalam sebuah drama. Yang ketiga yaitu adalah latar. Latar merupakan sebuah keterangan yang menjelaskan mengenai waktu, tempat, dan suasana yang terdapat di dalam cerita. Latar bisa membuat cerita akan lebih mudah dipahami dan pembaca bisa melihat gambaran dari cerita secara jelas, walaupun hanya dari kata-kata. Hal ini tentu sangat membantu dalam proses pementasan yang akan dilakukan. Karena semua orang yang membacanya sudah paham mengenai cerita tersebut dan bisa menjadi bahan inspirasi bagi orang yang memiliki tanggung jawab dalam mengurus panggung untuk menentukan penambahan berbagai jenis properti yang bisa mendukung jalannya cerita. Yang keempat yaitu penokohan. Penokohan sendiri merupakan sebuah proses, perbuatan atau cara untuk menokohkan suatu karakter, atau bisa juga diartikan sebagai sebuah proses untuk menciptakan suatu citra dari tokoh yang terdapat dalam karya sastra. Di dalam drama ada 3 jenis penokohan, yaitu yang pertama ada protagonis, antagonis, dan juga tritagonis. Penokohan menjadi hal penting untuk menetapkan sifat, perilaku, dan watak dari masing-masing tokoh yang akan menjadi pemerannya, sehingga bisa memerankan tokoh yang terdapat di dalam cerita dengan baik. Yang kelima yaitu adalah konflik. Konflik merupakan suatu situasi atau kondisi berupa pertentangan yang bisa memberikan sebuah ketegangan dalam cerita.
Hal tersebut bisa ditandai dengan munculnya suatu masalah dalam cerita. Pertanyaan tersebut bisa terjadi antara satu tokoh dalam cerita dengan tokoh lainnya. Memasukkan sebuah konflik di dalam cerita juga digunakan sebagai cara untuk menyampaikan sebuah pesan atau tujuan tertentu yang ingin dibagikan oleh penulis kepada para penontonnya. Yang keenam yaitu adalah babak. Babak yaitu sebuah bagian dari lakon yang terdapat di dalam drama. Dalam satu pementasan atau lakon bisa terdiri dari satu atau lebih babak. Biasanya batas yang menandakan antara babak satu dengan babak berikutnya yaitu bisa dengan memanfaatkan layar yang ada atau juga bisa dengan memadamkan lampu panggung. Tujuan dari adanya babak yaitu agar penonton tidak bingung saat menonton cerita yang dipentaskan, karena bisa membantu dalam menjelaskan alur cerita secara runtut dan jelas. Yang ketujuh adalah dialog. Dialog merupakan percakapan yang dilakukan antara dua orang tokoh ataupun lebih di dalam suatu drama. Maka dari itu, dialog menjadi bagian dari unsur penting dalam suatu teks atau naskah drama. Percakapan ini menjadi cara bagi penonton untuk mengetahui mengenai jalan cerita di dalamnya, karena drama merupakan pentas seni yang menampilkan adu peran antar pemainnya berdasarkan dari sebuah naskah yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir adalah amanat. Amanat merupakan sebuah simpulan yang dapat ditekan dari sebuah cerita. Biasanya berisikan mengenai sebuah ajaran ataupun pesan moral yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Amanat yang ditemukan dalam pertunjukan drama berupa sebuah ajaran moral yang mendidik. Dalam sebuah drama juga bisa ditemukan pesan atau amanat lebih dari satu. Nah, selanjutnya yaitu adalah struktur pada teks drama. Yang pertama yaitu adalah orientasi. Di dalam bagian orientasi dijelaskan lebih dalam mengenai pengenalan diri dari setiap karakter, latar yang digunakan dalam cerita, serta berbagai informasi yang sekiranya dibutuhkan oleh penonton atau pembaca agar bisa memahami dengan baik mengenai isi dan cerita dalam drama. Yang kedua yaitu komplikasi. Di bagian komplikasi atau sering disebut dengan rising action, dijelaskan mengenai peristiwa di dalamnya dan juga interaksi yang terjadi pada masing-masing karakter di dalamnya. Yang ketiga yaitu klimaks. Bagian klimaks merupakan inti atau puncak dari cerita yang terdapat dalam sebuah drama. Yang keempat yaitu resolusi. Setelah proses klimaks maka akan ada bagian resolusi yang berisikan mengenai peristiwa yang memungkinkan tokoh untuk menjelaskan mengenai penyelesaian yang dilakukan selama proses klimaks. Dan yang terakhir yaitu adalah simpulan. Bagian terakhir yaitu ada simpulan yang merupakan adegan terakhir dalam drama dengan menunjukkan peran moral yang terdapat di dalam drama. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dalam menyusun teks drama. Yang pertama yaitu memilih dan menetapkan tema yang akan digunakan. Yang kedua menciptakan latar cerita. Yang ketiga menciptakan tokoh-tokoh di dalam cerita. Yang keempat menciptakan dialog atau percakapan antar tokoh. Yang kelima menciptakan atau membuat teks samping. Yang keenam menulis rangkaian dari adegan hingga terbentuk suatu alur cerita. Dan yang terakhir yaitu melakukan penyuntingan pada draft awal dan tulis cerita untuk drama berdasarkan hasil dari draft. Jadi dapat disimpulkan yaitu teks drama merupakan hal yang penting untuk disiapkan sebelum melakukan sebuah pertunjukan pentas drama. Pembuatan teks untuk drama tentu harus dibuat sebaik mungkin agar penonton antusias menonton pertunjukan tersebut. Terima kasih, mohon maaf bila dalam penyampaian materi ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.